Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musni Daya Putri. Saya dari kelas 19B Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Sekarang saya akan menjelaskan tentang masa pergerakan nasional awal abad ke-20 sampai tahun 1942 dan politik etis. Terutama saya akan membahas tentang Serikat Islam. Seperti yang tertera dalam slide sebelumnya, tertulis tentang Serikat Islam, yaitu Serikat Islam atau yang dahulu kala disebut dengan Serikat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1902 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi pertama lahir di Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh Samanhudi dan kawan-kawannya adalah perkumpulan dagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya perdagangan asing untuk menguasai koplar ekonomi rakyat pada saat itu. Pada Kongres pertama SDI di Solo pada tahun 1902, namanya ditukar menjadi Serikat Islam. Tujuan awal untuk menghimpun para pedagang bumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa atau Cina. Pada saat itu, perdagangan keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial. Karenanya timbullah kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut dengan inlander. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang mempengaruhi. RMM Tirto Adir Suryo pada tahun 1909 mendirikan Serikat Islam Islamiyah di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta. Pada tahun 1910, Tirto Adir Suryo mendirikan organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula di Surabaya. Djoko Aminoto kemudian dipilih sebagai pemimpinnya dan mengubah nama SDI menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 oleh pimpinan yang baru Haji Omar Said Djoko Aminoto. Nama SDI diubah menjadi Serikat Dagang Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi juga bergerak dalam bidang seperti bidang politik. Nah, sekarang yaitu tentang tujuan Serikat Islam. Jadi, Serikat Islam ini mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan jiwa dagang, yang kedua membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang ketiga memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, yang keempat yaitu memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, yang kelima hidup menurut perintah agama. Jadi, SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa atau Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Pada waktu itu, SI mengajukan diri sebagai bagi badan hukum. Awalnya Gubernur Jenderal Inburg menolak. Badan hukum hanya diberikan kepada Serikat Islam lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tetapi dalam kegiatan SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta menindas dan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya, SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pada pihak Belanda. Terus seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI Pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret 1916 setelah pemerintah memperolehkan berdirinya partai politik. SI berubah menjadi partai politik dan mengirim wakilnya di Fort Scrat tahun 1917. Yaitu Hos Djoko Minoto. Sedangkan Abdul Muiz yang juga bergabung dalam CSI menjadi anggota forward atas namanya sendiri berdasarkan ketokohannya dan bukan mewakili sentral SI.
sebagaimana halnya host Djoko Aminoto yang menjadi tokoh terdepan dalam sentra Serikat Islam. Tapi, Djoko Aminoto tidak bertahan lama di lembaga yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, dan ia keluar dari Volksraad, semacam Dewan Rakyat, karena Volksraad dipandang sebagai boneka Belanda yang hanya mementingkan urusan penjajahan di Hindia ini dan tetap mengabaikan hak-hak kaum pribumi. Djoko Aminoto ketika itu telah menyuarakan agar bangsa Hindia tidak diberi hak untuk mengatur urusan dirinya sendiri, tapi hal itu ditolak oleh pihak Belanda. Selanjutnya yaitu Kongres awal Serikat Islam. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Djoko Aminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta pada tahun 1913 yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Para pegawai pemerintah tidak boleh menjadi anggota. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini, SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh kehidupan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atau merdeka. Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres yang keempat yaitu di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan untuk memperoleh pemerintahan sendiri, yaitu kemerdekaan. Dalam kongres ini, SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. SI mencalonkan host Djoko Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. Nah, selanjutnya yaitu masuknya pengaruh komunis ke SI. SI yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialis revolusioner. Paham ini disebarkan oleh HJFM Nevlid yang mendirikan organisasi ISDV, Indus Social Democratic Vereniging, pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar dalam masyarakat Indonesia, melainkan diambil dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil, sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Samaun, Darsono, Tan Malaka, Alimin Prawidirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi si putih dan si merah. Nah, jadi si putih ini dipimpin oleh Djoko Aminoto dan si merah dipimpin oleh Samaun. Si merah berlandaskan oleh asas sosialisme dan komunisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi ISDV dalam tubuh SI antara lain yaitu Sentral Serikat Islam (CSI). Sebagai badan koordinasi pusat memiliki kekuasaan yang lemah. Hal ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri. Pemimpin cabang yang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya. Dan hal ini Samaun sebagai ketua SI Semarang. Akibat dari Perang Dunia Pertama, hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga dan menurunnya upah karyawan perkebunan untuk mengimbangi kas pemerintah kolonial, mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV. Akibat kemiskinan yang semakin diderita rakyat semenjak politik pintu terbuka, yaitu biasa disebut dengan sistem liberal, dilaksanakan pemerintah kolonialisme sejak tahun 1970.
dan wabah pes yang melanda pada tahun 1917 di Semarang. Si Putih, Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, Sekar Madi, Marijan, Kostosowiryo berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta, sedangkan SI Merah Samaun Alimin Darsono berhaluan berpusat di kota Semarang. Sedangkan Djokro Aminoto pada mulanya adalah pengaruh penegah di antara si Putih dan si Merah. Jurang antara si Merah dan si Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Kominter, Partai Komunis Internasional, yang menentang cita-cita pan-Islamisme. Pada saat Kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, Haji Fakhruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah, mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis, karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengancam Belanda atau biasa disebut kebijakan Belanda. Keuangan Djokro Aminoto SI di Semarang juga menentang percampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Djokro Aminoto lebih condong ke SI haluan kanan, yaitu si Putih. Nah, setelah terjadinya masuknya komunis, selanjutnya itu penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Samaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6, yaitu pada tanggal 6-10 Oktober 1921. Tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI dan organisasi lain, dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunisme. Hal ini dikhawatirkan oleh PKI, sehingga Tan Malaka meminta pengecualian bagi PKI. Namun usaha itu tidak berhasil dan disiplin partai diterima oleh mayoritas suara. Saat itu anggota-anggota PSI dari Muhammadiyah dan Persis pun turut pula dikeluarkan karena disiplin partai tidak memperbolehkannya. Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres, Djokro Aminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI dalam memperkuat organisasi dan pengubahan nama CSI menjadi Partai Serikat Islam atau PSI. Dalam Kongres PKI Maret 1923, PKI memutuskan untuk menggerakkan SI Merah untuk menandingi SI Putih. Pada tahun 1924, SI Merah berganti nama menjadi Serikat Rakyat. Nah, jadi selanjutnya yaitu Partai Serikat Islam Indonesia. Pada Kongres PSI pada tahun 1929 menyatakan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional. Karena tujuannya yang jelas itu, PSI ditambah namanya dengan Indonesia, sehingga menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Pada tahun itu juga PSII menggabungkan diri dengan Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI. Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik. Di antara Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Albis Kusno, dan PSSI sendiri. Perpecahan ini melemahkan PSII dalam perjuangannya. Pada pemilu 1955, PSII menjadi peserta dan mendapatkan 8 kursi parlemen. Kemudian pada pemilu 1971 pada zaman Orde Baru, PSSI di bawah kepemimpinan Haji Anwar Djokro Aminoto kembali menjadi
peserta bersama 9 partai politik lainnya dan berhasil menundukkan wakilnya di DPR RI sejumlah 12 orang. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang politik etis. Politik etis atau biasa disebut dengan politik balas budi atau dalam bahasa Belandanya etis politik adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Broadsoft, yaitu wartawan koran The Locomotive, dan C.T.H. van Deventer, politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintahan Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut dalam kebijakan politik etis yang dirangkum dalam program Trias van Deventer yang meliputi yang pertama irigasi, yaitu pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendung untuk keperluan pertanian. Yang kedua, yaitu imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, yaitu berpindah. Yang ketiga yaitu edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Dalam banyak pihak yang mendukung kebijakan baru pihak politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintahan Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda. Dan imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi atau budak. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Sementara itu dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang Belanda dan orang-orang bumi putra. Kalangan penduduk politik etis merasa prihatin terhadap bumi putra yang mendapat diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumi putra agar melepaskan diri dari belenggu feodal yang mengembangkan diri menurut model barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan di arah swadaya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan tentang Syarikat Islam dan politik etis. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya sendiri mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.